Kuantar ya, yang Naman lima kila sirang kundi. Vero. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena dialah Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik yang dikatakan dengan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi yang dikatakan dengan nikmat iman serta takwa. Salawat bermutiarakan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada sang bapa revolusioner dunia, seorang pemimpin yang tak bergaji, seorang direktur yang tak berdasi, buah hati dari Siti Aminah, putra dari Abdullah, sang intan permata dari surga. Dialah yang telah berhasil merobek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera keislaman yang berlafazkan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membawakan sebuah ceramah yang berjudul Keutamaan di Bulan Suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa yang khusus Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kasih sayang Allah, yang dimana di bulan Ramadan ini penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa. Berpuasa ialah menahan lapar dan haus serta perbuatan-perbuatan buruk, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Anjuran puasa ternyata sudah ada sejak zaman Nabi terdahulu. Misalnya puasa Nabi Daud yang sehari berpuasa, sehari pula berbuka puasa. Serta puasa juga sudah dilakukan oleh orang-orang saleh mulai dari berbagai penjuru dunia. Mereka melakukan itu bukan hanya untuk kesehatan jasmani, melainkan untuk kebugaran rohani juga. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, pada bulan Ramadan memiliki 3 fase. Fase permulaan, orang yang berpuasa mulai dari hari 1 sampai hari ke-10, maka mereka akan mendapatkan rahmat Allah. Fase kedua, yang dimana mulai dari hari 11 sampai hari ke-20, maka mereka akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Fase ketiga, mulai dari hari ke-21 sampai hari ke-30, maka mereka akan mendapatkan penyelamatan dari siksa neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita diwajibkan berpuasa sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, dari ayat di atas jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa. Berpuasa ialah kewajiban yang dimana jika kita meninggalkannya, maka kita akan mendapatkan dosa, dan jika kita melakukannya, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Sebagaimana hadis dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sahabat dari Abu Hurairah menjelaskan bahwa
bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, bila telah datang bulan Ramadan, maka pintu surga akan dibuka, serta pintu neraka akan ditutup, dan para syaitan pun diikat di belenggu. Nah, maksud dari pintu surga yang dibuka ini, karena di bulan Ramadan banyaknya orang yang meningkatkan amal soleh, misalnya membaca Al-Quran, berzikir, berselawat, berinfak, bersedekah, dan lain-lain. Yang dimana jika kita ketahui kalau kita membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka itu akan bernilai 10 pahala. Dan jika kita membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka pahala kita 10 kali lipat lebih besar. Dengan banyaknya orang tersebut yang meningkatkan amal soleh, maka tabungan pahala pun semakin besar, yang membuat pintu surga semua terbuka, karena peluang untuk ke surga banyak. Sedangkan pintu neraka tertutup karena banyaknya orang yang bertobat dan meninggalkan maksiat. Dengan banyaknya orang yang meninggalkan maksiat, maka pintu neraka pun seakan-akan tertutup. Dengan banyaknya juga orang meninggalkan maksiat, maka syaitan pun hanya memiliki sedikit peluang untuk menggoda manusia. Dengan sedikitnya peluang tersebut, maka syaitan pun seakan-akan terikat. Penjelasan bahwa syaitan yang terikat itu bukan terikat secara hakiki menurut ulama hadis, melainkan karena banyaknya orang yang meninggalkan maksiat, maka syaitan pun seakan-akan terikat. Dan jika ada orang yang masih berbuat maksiat di bulan Ramadan, misalnya berpuasa tidak mau, sholat tidak mau, bahkan makan pun masih dilakukan, maka syaitan pun berpeluang besar untuk menggodanya. Maka itulah syaitan yang tetap datang pada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, di bulan Ramadan ini marilah kita isi dengan memperbanyak amal saleh, memperbanyak kebaikan, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir, memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian ceramah yang sempat saya bawakan, kelebihan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada jalan yang patah, jangan simpan di laci. Bila ada kesalahan kata, jangan simpan di hati. Sekian ceramah yang sempat saya bawakan, kelebihan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal da'wati wal irsyad, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Nyamai.